Mungkin Anda bisa, mungkin saya bisa melunasi hutang gitu ya, saya bisa melunasi hutang-hutang saya bisa membangun rumah, saya bisa membeli mobil, saya bisa menikah, saya bisa apa ya, saya tidak tahu. Dan setiap keinginan itu afirmasikan, berikan gambar yang jelas, berikan warna yang jelas, visualisasikan rutin setiap hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama saya Yang. Sorry, ini videonya saya di dapur karena anak saya tidur ya. Seperti biasa, saya buat videonya di sini. Semoga tidak mengganggu. Di belakang ini santai aja, relax aja. Kemarin sudah buat video tentang bagaimana caranya Anda afirmasi, betul ya? Saya buat video bagaimana caranya Anda afirmasi, Anda kepingin mobil, Anda kepingin rumah, itu bagaimana caranya. Nah, Anda bisa praktekkan. Dan satu hal pesan dari saya bahwa waktunya itu Anda bisa buat sepanjang mungkin. Kenapa seperti itu? Agar ketika ini Anda tidak down gitu ya. Nah, tapi itu semuanya bisa dipercepat. Paham maksud saya? Jadi ketika mungkin Anda settingnya 5 tahun, ternyata setahun terwujud. Anda setting misalkan 3 tahun gitu, ternyata 3 bulan terwujud gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu, biar Anda nggak down, dan terus semangat ya kan. Nah, jadi pasang set goal-nya itu selogis mungkin sesuai dengan kondisi Anda hari ini. Oke. Padahal sebenarnya jika afirmasi itu dilakukan, maka kita tidak akan pernah tahu itu akan terwujud, tidak akan pernah tahu. Bahkan mungkin Anda akan kaget gitu ketika itu nanti terjadi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan video tambahan ya, tambahan yang ketika Anda melakukan ini, Anda sudah melakukan yang pertama video saya sebelumnya, silakan cek 2 video saya sebelum ini. Kalau nggak satu ya 2 video sebelum ini ya, itu ada teknik afirmasi untuk dapetin rumah atau mobil impian Anda gitu ya. Oke, fine. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana Anda bisa mendapatkan 1 miliar pertama Anda. Nah, jadi yang pertama adalah jujur saya mendapatkan itu ya ketika umur saya itu 22 tahun. Jadi di usia 22 tahun saya mendapatkan 1 miliar pertama, dan saya akan membagikan tekniknya untuk Anda pada kesempatan kali ini ya. Jadi simak video ini sampai selesai. Yang saya ajarkan adalah dari segi mindset ya. Mindsetnya dulu harus ditata dulu di awal ini. Setelah itu baru caranya. Nah, berhubung caranya ini terlalu banyak dan terlalu umum, nanti mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya, atau mungkin di video sebelumnya saya udah banyak jelasin tentang hal itu ya. Yang pertama kali Anda harus tahu adalah bahwa setiap orang di dunia ini, di bumi ini, di alam semesta ini itu memiliki hak dan keinginan, istilahnya apa ya, tidak ada yang dibedakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang dibedakan, kamu nanti akan selamanya miskin, kamu akan selamanya ada jadi orang nggak punya, kamu akan selamanya susah. Nggak ada ya, nggak ada yang selamanya. Itu hanya mindset aja, hanya pikiran aja yang seperti itu. Oleh karena itu, yang pertama adalah diubah itu mindsetnya memang. Jadi mindset diisi kotak, isi kepalanya ini. Anda harus berani bermimpi, Anda harus berani punya keinginan gitu ya. Anda harus berani punya keinginan. Ayo, siapa yang nonton video ini masih takut untuk bermimpi, masih takut untuk punya keinginan? Jadi mulai hari ini Anda harus punya mimpi, Anda harus punya keinginan. Dulu waktu saya masih SMA ya kan, teman-teman saya HP-nya bagus-bagus gitu ya. Teman-teman saya HP-nya udah kamera, udah MP3 ya. Zaman segitu kan HP kamera udah MP3 kan luar biasa. HP saya masih poliponik, dolalit gitu ya. HP jadul gitu ya. Saya tuh kepengen punya HP yang kayak teman-teman saya gitu ya. Teman-teman saya, waduh, dia punya kamera bagus gitu loh ya. Terus aku ngomong sama orang tua saya, "Bu, pengen niki Yayang gitu ya, Yayang pengen beli ini gitu." Dan ibu saya bilang, walah lele gitu ya, walah lele, aman iso sekolah bisa alhamdulillah gitu, bisa sekolah aja udah alhamdulillah. Nah, di saat itu ya saya kepengen banget. Apa yang saya lakukan, saya beli majalah gitu. Jadi saya kumpulin uang saku saya beli majalah itu namanya majalah Ponsel. Saya masih ingat ketika pulang sekolah ada yang jualan majalah-majalah dan dipajang gitu, terus saya beli. Gunanya buat apa? Saya kepingin beli, saya kepingin tahu harganya gitu. Saya kan nggak ngerti harganya waktu itu, jadi saya pengen tahu harganya, saya pengen tahu speknya. Zaman dulu belum ada YouTube bro untuk lihat review kayak hari ini, nggak ada gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya kepingin punya itu, dan saya harus tahu harganya. Saya kepingin tahu harganya itu berapa gitu. Dan ternyata mahal, bagi saya sangat mahal di saat itu ya. Saya pengen tahu harganya. Oh, Nokia 6600 berapa, oh Nokia N70, Nokia N95 berapa. Disitulah saya punya keinginan. Jadi
Awalnya Anda itu harus punya keinginan. Banyak orang itu nggak punya keinginan, takut gitu, takut ngapain gitu. Ngapain punya keinginan kok takut gitu. Punya keinginan itu bersyukur gitu. Artinya Anda kepingin maju. Orang itu kalau punya keinginan, artinya dia pengen maju. Kalau dia nggak punya keinginan atau dia pasrah aja, ya segitu-gitu aja udah gitu. Jadi kita harus punya keinginan. Ya, pertama keinginan dulu. Waktu itu saya kepingin banget. Setelah ada rasa kepingin dan setelah saya melihat orang tua saya juga nggak ada uang untuk belikan gitu kan, untuk beli beras saja alhamdulillah bisa gitu, alhamdulillah banget gitu, masih bisa beli beras gitu kan. Adik saya 2 gitu, alhamdulillah masih bisa sekolah gitu, alhamdulillah banget. Saya berpikir bagaimana menghasilkan uang sendiri, saya menghasilkan uang sendiri ya. Jadi karena saya kepingin, maka saya pulang sekolah itu ngamen gitu ya. Ceritanya seperti itu. Nah, ini bukan curhat tapi sedikit edukasi aja bahwa setelah punya keinginan, Anda harus mencari cara untuk menambah penghasilan Anda harus bergaul dengan teman-teman yang baru, memperbanyak skill Anda, kemampuan Anda itu gimana, oke? Itu. Nah, mulailah, akhirnya bisa usaha ya kan, usaha kecil-kecilan, usaha ikan hias dan macam-macam. Saya bisa beli sepeda motor dengan uang saya sendiri, HP itu juga udah bisa beli sendiri dan sebagainya. Nah, itu karena saya punya kepinginan. Nah, sekarang saya akan bahas 1 miliar Anda, ya kan, 1 miliar. Oke, sebelum saya berkata 1 miliar, pernahkah Anda membayangkan Anda punya uang 1 miliar? Saya bertanya kepada Anda. Silahkan tuliskan di komentar, saya ingin tahu komentar Anda. Pernah nggak kamu, saudara, membayangkan punya uang 1 miliar? Oke? Dan saya kepingin tahu ketika saudara memiliki saldo rekening 1 miliar, apa yang akan Anda lakukan? Silahkan tuliskan juga di komentar ya. Ketika Anda memiliki saldo 1 miliar, saldomu itu 1M, kan digitnya banyak itu ya. Nah, itu kira-kira Anda mau apa? Apa yang akan Anda lakukan? Tuliskan di komentar. Nah, oke ya. Jadi mindsetnya di situ dulu. Anda harus membayangkan, Anda harus afirmasi, visualisasikan 1 miliar tersebut. Sama seperti mengafirmasi yang rumah atau mobil yang kemarin saya bahas. Oke, nah caranya bagaimana Mas memvisualisasikan? Oke, jadi saya ingin Anda mengambil kertas ya. Saya mengambil kertas. Setelah Anda ambil kertas, silakan Anda tuliskan 1 dengan 9 digit ya. Jadi 1 miliar kayak gitu ya. Anda tuliskan. Jadi kertasnya seperti ini, kelihatan nggak tulisannya nih? Mungkin Anda bisa pakai spidol besar atau spidol ini ya untuk menulis 1 miliar. Jadi 1 miliar itu ya, 1 miliar itu jumlahnya itu ada 9 loh ya. Oke, jumlahnya ada 9. Nah, saya ingin Anda mengambil buku tabungan Anda ya, buku tabungan Anda dengan cara nanti difotokopi buku tabungannya, karena saya juga melakukan hal itu dulu. Jadi buku tabungan saya itu kan jumlah nominal saldonya sedikit, saya tambahi dia angka-angka, saya tambahi dia 0, saya tambahi 1 gitu ya, dengan pakai ballpoint gitu ya. Ingat, ini buku tabungan yang lama. Buku tabungan yang lama. Kalau buku tabungan yang belum habis ya, itu nanti kalau Anda tambah tulisan gitu, nanti Anda ditanyain teller bank, loh Mas ini kenapa kok ada. Jujur itu saya lakukan dulu. Jadi saya tambahin 0 agar saya bisa mengafirmasi, agar saya bisa membayangkan bahwa saldo rekening saya ada segini gitu ya. Nah, setelah Anda sudah melakukan itu, Anda afirmasi uang tersebut itu kira-kira nanti Anda akan belikan apa. Oke, saya tidak tahu ya, mungkin Anda bisa mungkin saya bisa melunasi hutang gitu ya. Saya bisa melunasi hutang-hutang saya bisa membangun rumah, saya bisa membeli mobil, saya bisa menikah, saya bisa apa ya, saya tidak tahu. Dan setiap keinginan itu afirmasikan, berikan gambar yang jelas, berikan warna yang jelas, visualisasikan rutin setiap hari ya. Jadi misalkan oke, saya pengen melunasi hutang gitu ya, misalkan misinya melunasi hutang. Berarti ketika Anda merem, Anda afirmasi, Anda bayangkan hutang Anda lunas semuanya. Jadi kosongkan pikiran Anda dan Anda bayangkan hutang Anda lunas semua. Oke, jadi ini permainan membayangkan dulu. Gak apa-apa, karena ini doa ya. Ini doa. Berpikir positif sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda berdoa, begini loh rasanya nggak punya hutang itu enak banget, lunas, alhamdulillah ya lunas. Saya bisa nikmati kopi saya, secangkir kopi ini di pagi hari, enak sekali ya, nyaman sekali, plong rasanya hati dan sebagainya. Nah, itu visualisasikan, beri gambaran yang jelas ya,
berikan sesuatu yang benar-benar bisa Anda rasakan secara emosional kayak gitu ya. Seperti mobil tadi saya sudah bahas di sebelumnya untuk mobil dan rumah. Anda bisa bayangkan Anda sudah berada di rumah Anda yang baru ya. Anda sudah bisa bayangkan Anda bisa di mobil Anda yang baru, Anda lulus catnya masih baru dan sebagainya. Oke, ini doa. Aduh Mas, ini ngapain sih sebenarnya, mainan apa? Ini doa. Oke, sekali lagi ya. Ini doa. Berprasangka baik sama dengan doa. Dan Allah akan mengabulkan doa-doa yang baik kayak gitu ya, insya Allah. Yang jelas ini adalah salah satu usaha kita ya. Kenapa ya, saya bilang semua yang besar itu berawal dari afirmasi. Kemarin ada yang komentar di saya, Mas ini apa enggak malah bikin stres gitu. Ngapain Anda stres? Ketika Anda tahu ya, ini apa, ini bola lampu ya, bola lampu. Thomas Alva Edison menemukan bola lampu ini awalnya berawal dari afirmasi. Percaya apa enggak? Si Thomas Alva Edison di saat itu suasana gelap sekali ya, kita hanya pakai lilin dan sebagainya. Thomas Alva Edison mengafirmasikan bagaimana ketika ada sebuah bola lampu ya yang bisa nyala terus gitu. Mengafirmasikan keinginannya ada, pembayangannya ada di pikiran. Setelah ada di pikiran, dia menggunakan gimana caranya ya, eksperimen hingga tercapai ini bola lampu ini. Oke, paham ya? Jadi sesuatu yang besar itu awalnya dari afirmasi. Ketika dulu ya, Neil Armstrong pengen ke bulan gitu ya, penelitian pertama ke bulan dan melangkah ke sana, itu awalnya di pikiran, bro. Ya, jangan bilang ini main-main, tidak. Jangan pernah main-main dengan pikiran Anda, gitu ya. Karena itu mikir yang positif aja. Ketika Anda menganggap ini main-main, ya hanya akan jadi main-main. Tapi ketika Anda menganggap ini sebuah hal yang serius, Anda libatkan emosional Anda libatkan semua indera Anda. Seperti afirmasi yang saya katakan tadi, visualisasikan secara jelas. Ketika Anda memiliki uang tersebut, apa yang ingin Anda lakukan? What you will to do. Apa yang kamu ingin lakukan itu apa? Gitu ya. Ketika misinya jelas, oh ya saya akan berikan ini. Insya Allah itu jadi doa dan bisa terkabul. Oke? Banyak sekali testimoni yang udah membuktikan. Saya bilang seperti itu ya. Di channel ini tuh banyak sekali yang komentar. Ya, Mas dari ini alhamdulillah begini Mas, alhamdulillah penghasilan saya meningkat, dan ada banyak sekali yang membuktikan. Oke, itu yang sudah melakukan. Ada juga yang belum itu dalam arti gini, mungkin sudah tapi dia itu tidak merasa gitu. Dia tidak merasa terjadi keajaiban yang nggak disangka-sangka gitu ya. Jadi apa yang saya katakan di channel ini itu semuanya yang saya lakukan. Jadi saya pun juga ketika dulu punya mobil, saya ambil gambar mobilnya, di print di warnet, saya ngeprint gambarnya itu, saya tempelin di kamar. Jadi ada 3 tempat. Yang pertama saya di kamar, setelah itu ada di ruang tamu, satunya di kamar mandi. Gila. Jadi saya juga naruh gambar di kamar mandi gitu. Nah, untuk apa? Untuk saya bisa agar melihat terus tercapai. Alhamdulillah tercapai gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana caranya tercapai. Nah, sekarang giliran Anda ya, giliran Anda ingin membuktikan the power of afirmasi, the power of positive thinking, the power of money magnet gitu ya. Dan awal itu berawal dari pikiran Anda itu berani, maka rezeki juga nggak malu-malu bro datang ke Anda ya. Yang jelas Anda tetap ya menjalankan yang namanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jangan sampai ketika Anda fokus kekuatan pikiran lalu nggak sholat kayak gitu ya. Boleh. Jadi yang pertama itu sholat. Yang pertama yang dari agamanya itu ya, itu nomor 1 ya. Apa ya kewajibannya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa diwujudkan. Setelah itu baru afirmasi gitu. Jangan yang jadi yang kedua, nomor 1 agama ya. Nah, jadi 2 hal ini ciptakan sesuatu yang mungkin Anda nggak pernah pikirkan sebelumnya. Contoh misalkan, wah ini bagus banget nih Mas, saya belum pernah nih mikir 1M. Nah, nanti kalau 1M terwujud, Anda mikirkan 10 miliar. Boleh nggak? Boleh bro. Saya dulu awalnya sebelum 1 miliar teman-teman, saya mikirkannya 100 juta. Jadi rekening saya itu 100 juta. Gimana caranya terwujud 100 juta? Alhamdulillah, demi Allah terwujud. Ngapain saya bohong gitu ya. Ini real story. Akhirnya saya jadi pembicara di beberapa tempat dan sebagainya ya. 100 juta terwujud, 1 miliar terwujud gitu ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut. Maksudnya kalau nggak terwujud gimana? Belum mencoba kok sudah down ya. Coba dulu, insya Allah. Minimal bro, minimal Anda pikirkan 1 miliar, 10% aja ada 100 juta. Lumayan daripada enggak gitu. Nah, paham mas saya? Anda harus yakin. Saya aja yakin, masa Anda enggak gitu kan. Nah, karena itu tidak ada waktu yang terlambat
aduh mas ngapain sih, saya nggak tahu channel mas dari dulu. Ya ini ada ketemu channel ini, alhamdulillah gitu. Kenapa? Nggak masalah bro, nggak ada kata kalau terlambat. Saya juga akan terus bahas kayak gini gitu kalau anda memang suka gitu. Oleh karena itu tinggalkan tuliskan di komentar ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.